3, 2, 1. Like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Tua Nainggolan, semester 6 dari SPI 2. Nah, beradanya saya di video ini bukan untuk membahas kenangan bersama mantan saya, melainkan membahas mengenai keluhan penjual dan pembeli terhadap kenaikan harga sembako yang akan saya kaitkan dengan pemikiran Thomas Robert Malthus. Tetapi sebelum saya membawa Anda ke pembahasan ini, saya akan memberikan Anda tayangan mengenai keluhan penjual dan pembeli mengenai kenaikan harga sembako. Mbak, dengan siapa namanya? Saya Jelita Nainggolan. Sudah berapa lama bergelut dalam usaha dagang ini? Saya memulai usaha dagang kecil-kecilan ini sejak 25 Oktober 2021. Bisa dibilang saya sudah 7 bulan menggeluti usaha dagang saat ini. Bagaimana pendapat Mbak mengenai harga barang-barang yang tidak stabil? Nah, pendapat saya mengenai harga barang-barang yang tidak stabil yaitu banyaknya pelanggan saya yang enggan untuk membeli barang-barang yang mengalami kenaikan. Kalau boleh tahu, barang-barang tersebut seperti apa ya, Mbak? Nah, barang tersebut itu seperti minyak kemasan, di mana pelanggan saya yang dulunya menggunakan minyak kemasan itu beralih ke minyak kiloan atau minyak curah.
Setelah minyak curah atau kiloan yang semakin menaik, apakah barang tersebut pernah mengalami kelangkaan? Ya, pernah. Pada saat itu, minyak yang diberikan kepada pedagang itu dibatasi sehingga banyak pembeli yang membelinya secara online. Jadi, apakah ada lagi barang-barang yang tidak stabil? Ada, selain minyak goreng, banyak barang-barang yang tidak stabil, terutama itu mengenai harga barang. Di mana saat ini sudah banyak harga barang-barang yang mengalami kenaikan, seperti telur, tepung, beras, rokok, susu kaleng, jajan-jajanan, dan lain-lainnya. Proses kenaikan harganya itu Mbak seperti apa? Apakah setiap hari? Setiap 2 hari sekali? Atau mungkin dalam waktu seminggu? Ada waktunya sih. Nah, proses kenaikan harga ini bisa dikatakan tidak langsung. Nah, bisa kadang-kadang harga ini naik sekitar 2 hari sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Bahkan jikalau barang ini langka, maka harga itu akan naik begitu. Ada nggak sih Mbak mengenai keluhan khususnya para pembeli yang datang ataupun yang biasanya langganan Ibu di sini? Banyak, terutama sih para pedagang gorengan, di mana dia mengatakan kepada saya, kok mahal sih Bu, kok mahal sih ya. Ya saya jawab, ya dari sananya, saya mau buat apa. Saya mengatakan itu kepada para pedagang-pedagang yang membeli seperti minyak dan lain-lainnya. Lalu seperti apa harapan Mbak ke depannya mengenai kenaikan harga sembako ini? Nah, harapan saya ke depannya sih semoga harga minyak goreng, tepung, telur, beras, dan lain sebagainya bisa agak diturunkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Tadi saya telah menayangkan pembicaraan dengan salah satu pedagang yang ada di Desa Ujung Padang. Nah, dari tayangan tadi saya mendapatkan 2 pembahasan, yaitu mengenai perdagangan dan kelangkaan. Baiklah, inilah pembahasan pertama, yaitu mengenai perdagangan. Perdagangan berasal dari zaman prasejarah, di mana ketika orang-orang mulai menukar barang dan jasa satu sama lain, dan ketika pada masa itu belum tercipta uang. Sejarah perdagangan jarak jauh dimulai pada sekitar 150.000 tahun yang lalu. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan perhiasan diperdagangkan dengan Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Perdagangan rute jarak jauh pertama kali terjadi pada milenium ke-3 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria yang diperdagangkan dengan peradaban Harapan. Selama periode antara awal peradaban Yunani kaya hingga akhir kekaisaran Romawi yang berkuasa pada abad ke-5. Nah, perdagangan secara finansial membawa rempah-rempah yang berharga ke Eropa dari timur jauh, termasuk juga Cina. Rute perdagangan ternama yang disebut dengan jalur sutra digunakan oleh bangsa Sogdians untuk perdagangan timur ke barat dari akhir abad ke-4 hingga abad ke-8. Bangsa Varangia dari bangsa Skandinavia dan Viking juga melakukan perdagangan antara abad ke-8 hingga abad ke-11 dengan berlayar dari dan ke Skandinavia. Bangsa Viking berlayar ke Eropa Barat dan Varangia melakukan perdagangan dengan Rusia. Pusat perdagangan bebas di abad ke-16 terletak di Belanda, memaksakan tidak adanya kontrol devisa dan mengadvokasi pergerakan berbagai jenis barang secara bebas. Nah, antara periode tahun 1929 sampai akhirnya pada tahun 1930-an dikenal dengan depresi besar, keruntuhan ekonomi utama yang memicu kemunduran besar dalam perdagangan dan indikator lain dari ekonomi global. Baiklah, tadi saya sudah menayangkan mengenai perdagangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelangkaan.
Manusia tentunya membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah seiring dengan berkembangnya zaman. Semua permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebenarnya berawal dari adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dengan banyaknya macam kebutuhan manusia. Manusia yang semakin lama bukannya semakin sedikit, tetapi semakin banyak dengan berbagai macam kebutuhannya. Nah, dapat diartikan bahwa kebutuhan barang dan jasa pun semakin meningkat. Nah, berbicara tentang barang dan jasa, tentunya tidak terlepas dari penyedia sumber daya itu sendiri, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga dalam ekonomi konvensional muncul yang namanya kelangkaan. Manusia tentunya membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah seiring dengan berkembangnya zaman. Semua permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebenarnya berawal dari adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dengan banyaknya macam kebutuhan manusia. Manusia yang semakin lama bukannya semakin dikit, tetapi semakin banyak dengan berbagai macam kebutuhannya, dapat diartikan bahwa kebutuhan barang dan jasa pun semakin meningkat. Nah, berbicara tentang barang dan jasa, tentunya tidak terlepas dari penyedia sumber daya itu sendiri, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga, dalam ekonomi konvensional muncul yang namanya kelangkaan scarcity di mana mereka beranggapan bahwa kebutuhan atau keinginan manusia itu tak terbatas, sedangkan sumber dayanya yang terbatas sehingga itu menjadi permasalahan pokok dalam ekonomi. Salah satu tokoh ekonom kapitalis yang memberikan pemikirannya tentang scarcity adalah Thomas Robert Malthus. Menurut Malthus, angka peningkatan populasi manusia tidak dibarengi dengan tersedianya jumlah makanan di dunia, sehingga ledakan penduduk baginya adalah ancaman. Malthus menekankan pentingnya untuk melakukan pembatasan laju perkembangan populasi penduduk. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan pertambahan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Intinya teori Malthus mengingatkan kita bahwa pertumbuhan penduduk tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan, artinya harus disesuaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini perlu dilakukan karena pembangunan yang dilakukan sekarang ini jangan sampai merusak ataupun merebut hak-hak generasi masa depan. Pembangunan harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat sekarang dan generasi masa depan. Teknologi dan segala bentuk perkembangannya diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Mengenai kelangkaan, ekonomi kapitalis belum mampu memecahkan persoalan kebutuhan manusia sampai sekarang ini. Hal ini diungkapkan oleh Murasa sebagaimana dikutip oleh Louis Amalia, bahwa ada suatu masalah besar dan sangat mendasar dalam ilmu ekonomi konvensional, yaitu ketidakmampuan ilmu tersebut dalam memecahkan persoalan kebutuhan manusia. Teori-teori yang telah ada terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan. Yang terjadi justru adanya pertentangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi dengan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi untuk manusia. Hal ini terdapat pada firman-Nya dalam Kisah Al-Baqarah jam 2:29 yaitu, artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Said Qutb menafsirkan bahwa perkataan untuk kami dalam ayat ini memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Ini merupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar. Diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, menguasai dan mengelolanya. Mereka adalah makhluk tertinggi di dalam kerajaan yang terhampar luas ini, dan merekalah majikan pertama dalam warisan yang banyak ini. Scarcity atau kelangkaan, menurut ilmu ekonomi, mempunyai 2 makna, yaitu pertama, terbatas dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Kedua, yaitu terbatas dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya.
Inti dari konsep ekonomi konvensional yaitu seseorang itu pasti memiliki kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas, sedangkan kebutuhan sumber daya yang dimiliki terbatas sehingga menyebabkan setiap orang harus memilih di antara pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai kepuasan maksimum. Kebebasan yang dimiliki oleh individu dalam memenuhi kebutuhan cenderung mementingkan diri sendiri, selfishness, tanpa peduli kesejahteraan hidup orang lain. Apapun usaha dan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem ekonomi ini, semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan sebebas-bebasnya. Implikasinya yaitu memperlebar gap antara si kaya dan si miskin yang pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Seperti berlaku di Indonesia. Misalnya, golongan kaya raya bahkan pada kenyataannya telah menguasai mekanisme penentuan harga di pasar yang secara teori seharusnya terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan antara konsumen dan produsen. Kebebasan dan keuntungan individu sebagai pendorong lajunya roda perekonomian negara telah mengakibatkan pudar dan bahkan hilangnya nilai-nilai rasionalitas masyarakat dalam pembangunan negara, dan bahkan telah menjadikan hawa nafsu sebagai acuan dalam berbagai tindakan mereka. Dalam ekonomi Islam, sumber ekonomi ciptaan Allah yang terdiri dari tanah, buruh, modal dan entrepreneurship itu tidak terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, konsep kelangkaan scarcity yang ada dalam ekonomi konvensional itu ditolak oleh ekonomi Islam. Karena kalau kita mengatakan sumber daya ekonomi itu langka dan terbatas, maka secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Allah yang Maha Perkasa itu lemah dan tidak berdaya. Berikut ini adalah beberapa firman Allah SWT yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas baik yang bersumber dari langit, darat, dan bahkan dari lautan untuk digunakan secara optimal dalam membangun ekonomi umat. Dapat kita lihat dalam ayat berikut. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mampulah kamu menghitungnya. Qs. Ibrahim 34 adalah Allah Sut yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Qs. Ibrahim 32 merujuk pada makna ayat-ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya bukanlah sumber daya alam nikmat Allah SWT yang terbatas, melainkan kemampuan, ilmu, dan ketakwaan manusialah yang terbatas untuk mengeksplorasi dan mendistribusikan sumber daya secara optimal dan adil. Penggunaan dan pendistribusian sumber daya alam secara tidak tepat dan adil oleh manusia yang serakah juga telah menyebabkan sebagian manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendek kata, Islam tidak mengenal konsep kelangkaan scarcity sumber daya alam. Yang ada hanyalah terbatasnya kemampuan ilmu manusia untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan tipisnya kadar keimanan dan tingkat ketakwaan ikhtiar atau doa umat dalam usahanya untuk membangun ekonomi. Kesimpulan. Dalam ekonomi syariah, adanya kesadaran manusia sebagai seorang muslim bahwa segala problema kehidupan yang ada di muka bumi ini pemecahannya harus berdasarkan Islam. Nah, jika kita kembali kepada masalah kelangkaan pangan yang dikemukakan seorang tokoh filsafat yaitu Thomas Robert Malthus, di mana beliau berpendapat bahwasanya kelangkaan ini disebabkan oleh meledaknya populasi penduduk yang tidak dibarengi dengan jumlah makanan yang ada di dunia. Nah, jika kita lihat dari pendapat beliau, kita akan menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 32 sampai 34 sebagaimana telah dijelaskan di dalam video ini. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من
كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan alam beserta isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia sudah memiliki bagian dan rizkinya masing-masing, sehingga tidak mungkin ada kekurangan dalam hal pangan terkait dengan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini atau di muka bumi ini sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus mampu mengelola dan mengolah sumber daya pangan dengan baik dan benar. Bukan demi kelangsungan hidup jangka pendek, melainkan kita harus mengelola dan mengolahnya itu demi jangka yang panjang. Nah, namun kebodohan, keserakahan, dan sikap mubazir atau sia-sia yang ada pada diri manusia itu sendiri yang sering menjadi kendala dalam penyediaan sumber atau kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Nah, sikap negatif manusia ini yang menjadi faktor kerusakan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh manusia inilah yang diindikasikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya bagi generasi yang akan mendatang. Sehingga pada dasarnya kelangkaan pangan di masa mendatang bukan terjadi karena pertumbuhan manusia yang begitu pesat, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan sumber daya pangan. Akan tetapi atau melainkan hal ini terjadi sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri yang tidak benar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada. Nah, bagaimana nih teman-teman? Tadi kita sudah mengetahui dua pembahasan, di mana pembahasan yang pertama itu mengenai perdagangan dan yang kedua itu mengenai kelangkaan. Nah, mengenai perdagangan ini nih teman-teman, ternyata sudah ada di zaman prasejarah. Nah, di mana zaman prasejarah itu kan belum mengenal uang. Di mana kasus perdagangan di zaman prasejarah ini dilakukan secara barter nih teman-teman. Di mana barter ini pertukaran barang yang dilakukan secara adil, maksudnya secara sah gitu ya teman-teman pada zaman dahulu. Dimana kasusnya itu seperti teman-teman memiliki misalnya teman-teman memiliki ayam dan saya memiliki beras. Saya menginginkan ayam nih teman-teman, lalu teman-teman menginginkan beras, dimana kita bertukar barang nih teman-teman. Teman-teman memiliki beras dan saya memiliki ayam. Nah, disinilah kita pertukaran barang secara setuju sama setuju nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada mengenai kelangkaan, di mana kelangkaan ini juga nih teman-teman sudah dikemukakan seorang filsafat atau seorang tokoh filsafat, yaitu Thomas Robert Malthus, di mana beliau berpendapat bahwasanya kelangkaan ini terjadi disebabkan oleh meledaknya populasi penduduk, atau bisa kita katakan sebagai peningkatan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan pangan di dunia ini. Nah, sementara nih teman-teman, Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala isi bumi atau segala isi alam dan bumi ini untuk memenuhi kebutuhan kita nih teman-teman. Nah, ternyata dari sini kita mengetahui bahwasanya kelangkaan ini bukan terjadi karena pertumbuhan penduduk nih teman-teman, tetapi melainkan keegoisan dari diri manusia nih teman-teman. Misalnya ada yang manusia bersifat mubazir nih teman-teman, bersifat bahwasanya kelangkaan barang-barang itu dianggap dia ingin memperkaya diri sendiri nih teman-teman. Dan ada juga mengelola barang-barang ini secara jangka pendek nih teman-teman, dan tidak melakukan
jangka yang panjang. Jadi kita sebagai manusia ini jangan bersikap boros ya teman-teman, jangan bersikap egois, jangan bersikap mubazir nih teman-teman. Jadi kita harus mengelola atau mengolah sumber daya pangan ini secara baik dan benar nih teman-teman. Jangan terlalu boros ya teman-teman, agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan mendatang nih teman-teman, generasi cucu anak-anak, cucu-cucu kita. Nah, bagaimana nih teman-teman? Bagaimana nih pendapat kalian terhadap perdagangan dan kelangkaan ini? Silahkan kalian tulis di komentar dan kalian like video ini nih ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.